salah satu faktor-faktor yang mungkin kita takutkan jadi stroke itu ya misalnya kalau kita Pak Cecep mungkin contohnya misalnya Pak Cecep berat badannya sedikit berlebih langsung nahan nafas saya dok ya. Kalau Pak Cecep mau cobain preventif periksa brain imaging dulu ya pakai MRI. Kalau udah nggak ada apa-apa sih dalam batas normal nggak perlu dilakukan DSA, nggak harus selalu dilakukan DSA. Atau misalnya masih dalam toleransi ini cukup pakai obat, saya serahkan ke rekan sejawat di neuro untuk diberikan obat. Nah, kalau misalnya ternyata memang yang ini mah contoh ya, ada sesuatu yang berat ternyata massa atau tumor, saya serahkan ke teman sejawat saya di bedah saraf. Jadi tetap kita akan lintas multidisiplin. Selamat siang sahabat Lira Medica, kembali lagi di podcastnya Lira Medica. Di sini kita akan bahas banyak banget tentang seputar kesehatan yang ada di Rumah Sakit Lira Medica, khususnya pelayanan-pelayanan canggih ya, bersama dokter-dokter spesialis Rumah Sakit Lira Medica yang sudah sangat berkompeten di bidangnya. Di podcast kita kali ini kita bersama dengan Dr. Hilman. Halo dokter. Nah, Dr. Hilman ini sahabat Lira, beliau adalah dokter spesialis radiologi intervensi, konsultan radiologi intervensi. Jadi beliau ini sudah sangat kompeten sekali di bidangnya, seperti itu. Nah, mungkin bagi sahabat Lira nih dok, ada beberapa hal yang agak asing gitu dok untuk radiologi intervensi. Santai dok, santai aja, kita bahas santai-santai aja dok. Tapi sebelum kita masuk ke yang berat-berat dok, kita coba bahas-bahas yang ringan-ringan dulu nih dok. Dokter Hilman ini dari aslinya dari mana dok? Terus lulusan dari fakultas ataupun universitas mana nih dok? Ya, saya Dokter Hilman, asli lahir di Cimahi. Masih Sundanis ya dok? Ini walaupun orang tua saya orang Sumatera Barat. Oke. Di Bandung, di Cimahi. Terus juga saya lulusan FK-nya FK Universitas Maranatha, spesialis yang ngambil di Universitas Pajajaran di Bandung, ngambil subkonsultannya juga di Bandung dan Jakarta. Oke, dokter berarti radiologi dulu nih dok? Radiologi dulu. Dari sekian banyak nih dok, spesialis yang ada, kenapa dok Hil ngambilnya radiologi dok? Ya, itu kayak pertanyaan orang mau masuk ujian PPD. Aduh, kayak pengetes nih dok. Ternyata saya juga bingung juga. Kenapa milih radiologi? Pertama, radiologi itu memang sesuatu yang kadang orang tidak melihat sebagai suatu spesialis yang besar, tapi dia dibutuhkan dan mungkin sangat dibutuhkan untuk menegakkan diagnostik. Ya, menegakkan diagnostik sekaligus juga ada terapi. Contohnya diagnostiknya misalnya kita tahu nih orang ini pasiennya ada gangguan nafas nih contohnya. Pasti orang kalau diperiksa saja pakai stetoskop buat dengerin mungkin kurang ini. Akhirnya pasti difoto. Betul. Foto ronsen akhirnya baru tahu ternyata ada kan misalnya ada infiltrat misalnya pada pasien TB atau ternyata memang ada massa paru atau tumor atau memang ada cairan, semuanya mirip-mirip gejalanya. Akhirnya baru setelah itu baru bisa ditegakkan diagnostik. Si pasien A ini sakitnya batuknya atau sesaknya karena ini. Nah itu jadi kita menentukan diagnosis untuk menegakkan diagnosis. Betul. Untuk membantu para klinisi untuk menangani pasien lebih tepat lagi. Oke, jadi tugasnya seorang dokter radiologi itu memberikan informasi tambahan ya dok ya? Ya, memberikan informasi tambahan dan kita matanya itu bisa nembus pandang. Bahaya ini. Bahaya. Tembusnya kelebihan, jadi sampai tulangnya juga kelihatan. Sampai tulang ya dok? Iya. Pembuluh darah juga kan dok ya? Yang kecil-kecil juga. Betul. Jadi seperti itu sahabat Lira ya, kalau misalkan radiologi ini tugasnya dia memberikan informasi tambahan kepada dokter spesialis lainnya dok ya, agar diagnosanya bisa tepat, bisa tegak ya dok, sehingga terapinya pun lebih tepat ya dok ya. Dan di radiologi sendiri sebenarnya modalitasnya banyak, dari foto ronsen konvensional yang biasa, terus ke ini USG. USG, terus CT scan, paling canggih MRI.
Oke. Yang sekarang alat perangnya itu ya dok ya? Iya, alat perangnya. Terus juga mungkin kalau yang terakhir dengan cath lab. Nah. Oke, ya siap dok. Jadi itu ya sahabat Lira, banyak banget alat perangnya nih untuk melihat atau melakukan tembus pandang itu ya dok? Iya, untuk menegakkan suatu diagnostik dan terapi juga. Iya, siap dok. Oke dok. Nah, dokter kan dokter spesialis radiologi, konsultan radiologi intervensi. Itu dok, apa yang membedakan dari segi ininya mungkin dok, keseharian ataupun pekerjaannya dibanding dengan dokter spesialis radiologi pada umumnya dok? Ya, kalau untuk ambil, tetap pertama kita ngambil sekolah spesialis radiologi umum. Semua dipelajari, habis itu kita boleh ngambil konsultannya atau subnya lagi. Untuk ngambil subnya itu kita ngambil beberapa periode, ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun, macam-macam. Nah, diantaranya ada subnya tuh ada radiologi intervensi, ada neuroimaging, ada juga muskuloskeletal, pediatrik, woman imaging, terus juga torak, kardiovaskuler, terus ada beberapa lagi. Nah, dari situ kita mungkin jadi lebih spesifik lagi. Oke. Spesifik lagi. Mungkin kalau yang saya di radiologi intervensi, jadi khusus ke radiologi intervensi, ya mulai dari pembuluh darahnya, juga mulai penanganannya juga, termasuk juga terapi lainnya. Itu jadi mungkin saya lebih spesifik untuk radiologi intervensi, tapi juga tetap harus bisa karena saya juga di rumah sakit pendidikan, jadi saya harus tetap bisa membantu pendidikan di semua lini juga, tetap saya juga harus bisa. Oke dok, radiologi intervensi nih dok, ini kan otomatis secara tindakan ataupun pemeriksaannya lebih advance ya dok ya. Apa sih dok yang paling sering dikerjain dok gitu? Dari sekian banyak per-advanced ini dok gitu. Tindakan nih saya mungkin jelasinnya apa sih radiologi intervensi? Boleh dok. Radiologi intervensi itu adalah bagian sub dari radiologi yang pilihannya memang ada beberapa ini, mulai dari endovaskuler dan non endovaskuler, maksudnya yang berhubungan dengan pembuluh darah dan satu lagi yang tidak berhubungan pembuluh darah. Mungkin saya lebih advance-nya mungkin di daerah yang pembuluh darah. Nah, contohnya gangguan pembuluh darah di kepala atau di seluruh tubuh. Yang paling sering saya kerjakan terutama di sini di Rumah Sakit Lira Medica ini untuk namanya DSA. DSA ya dok? Digital Subtraction Angiography, atau bahasa awamnya atau bahasanya kita memberikan gambaran pakai kontras untuk melihat pembuluh darah dengan menekan namanya tulang, otot dan lainnya. Jadi hanya yang terlihat pembuluh darahnya saja. Pembuluh darahnya sudah terlihat, kita bisa tangkap dengan gambar dan bisa kita tahu apakah ada kelainan. Nah, dari kelainan itu bisa kita tahu juga apakah ada kerusakan di pembuluh darahnya. Dia mulai dari penyempitan, penyumbatan, atau pelebaran yang abnormal atau pecah sekaligus. Nah, begitu nanti kalau misalnya kita tahu, contohnya paling sering stroke. Stroke biasanya ada stroke penyumbatan. Penyumbatan di pembuluh darah yang besar yang di daerah otak. Begitu pembuluh darahnya tersumbat oleh namanya trombus, aliran darah ke bagian belakangnya atau ke distalnya itu udah nggak ada kan? Iya, karena tersumbat ya dok? Tersumbat. Kasarnya pintu utamanya ketutup, pintu kecil-kecilnya yang belakang sini ruangannya ketutup. Sedangkan ruangan-ruangan itu butuh udara, butuh oksigen, ya butuh darah, butuh makanan, nutrisi apapun. Nah, begitu kalau ketutup, yang di belakangnya kelaparan atau kebutuhan udara yang ada, akhirnya kematian. Mati. Betul. Nah, kita di radiologi intervensi kita diagnostik dulu. Oh, di mana nih ada penyumbatannya? Oh, begitu ada penyumbatannya bisa kita lakukan namanya pengambilan trombusnya tersebut. Oke, diambil dok. Jadi yang tersumbatnya bisa diambil itu. Ya, tapi dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Oke. Golden period dan juga syarat-syarat yang lainnya yang mungkin nanti kalau itu harus perlu lebih betul lagi itu. Ya. Nah, terus yang misalnya contoh tadi yang penyumbatan. Begitu nanti kalau ada ternyata pelebaran yang tidak terduga atau abnormal. Nah, pelebaran itu namanya kalau di ini aneurisma.
Kalau pelebaran itu dibiarkan, itu bisa menimbulkan pecah pembuluh darah. Kalau pecah pembuluh darahnya misalnya di tangan atau di ini, mungkin dia bisa hanya merah aja di kulit atau ini. Tapi kalau di kepala pecah, dia akan meningkatkan tekanan intrakranialnya, mengakibatkan pasien yang tidak sadar bisa berakhir dan berujung ke kematian. Oh, ini yang dimaksud stroke pendarahan, Dok? Stroke perdarahan paling sering pada usia muda. Stroke perdarahan pada usia tua biasanya berhubungan dengan hipertensi. Iya. Kalau misalnya stroke perdarahan pada usia muda biasanya paling sering pecahnya aneurisma, pembuluh darah yang benjol atau yang bengkak yang tidak normal itu dia pecah. Nah, kalau udah pecah, nambelnya ada dua pilihan. Pertama, kalau di teman sejawat dari bedah saraf dibuka, di clipping. Ditutup yang pecahnya? Tutupnya pakai clipping namanya. Tapi kalau di endovaskuler atau tim radiologi intervensi, kita tutup pakai coil. Coil? Ya, untuk pokoknya untuk ditutup perdarahannya. Atau kalau sebelum pecah, si coilnya itu kita tutup dulu pakai coil juga. Harapannya biar jangan sampai pecah. Iya. Itu lebih bahaya, lebih panjang dan lebih makan biaya ya, apalagi terakhir kematian ya. Kematian ya kita nggak bisa lakukan apa-apa lagi. Oke, berarti DSA ini sebenarnya bisa digunakan untuk preventif, Dok? Pertama diagnostik, terapi, dan preventif. Oke, jadi kalau kita pengen tahu kan pembuluh darah mah ya, Dok ya, kita nggak kelihatan, Dok, gitu ya, nggak kelihatan. Kalau pengen sekedar tahu misalkan, Dok, bisa, Dok, itu? Boleh sekali. Apalagi terutama misalnya gini, Pak Cecep umur berapa sekarang? 30, Dok. 30 tahun sisanya. Amit-amit. 30, Dok. Ini 30, ya. Maaf. Kayaknya dokter lupa kasih kado deh, Dok. Iya, lupa. Nah, kalau 30 atau misalnya paling aman sih di atas umur 40, kita sudah mulai harus waspada. Terutama kalau kita kebiasaan makannya kurang bagus, gaya hidup yang kurang tepat atau kurang baik, ya stres tinggi, minum kurang, istirahat kurang, olahraga nggak pernah, yang kayak gitu-gitu, kita harus lebih waspada. Karena faktor-faktor risiko untuk terjadi stroke, darah tinggi, diabetes makin tinggi. Oke? Nah, kalau preventifnya apa? Di atas 40 tahun boleh kita mau cek medical check up di rumah sakit Lira ini ada kan, lengkap banget. Mulai dari yang paling simpel darah sampai torak, sampai yang mau advance pun kita sediakan. Oke. Kita akan sangat menerima untuk advance-nya kayak gini. Pak Cecep contohnya, Dok saya sering merasa pusing nih. Oke, kita konsulkan ke teman sejawat kita ke neuro. Nanti dari neuro akan memberikan rujukan sebagai medical check up untuk brain-nya, untuk kepalanya. Karena paling ini ya, selain jantung, brain juga. Betul, Dok. Betul, Dok. Tapi kalau misalnya dokter jantung masih periksa juga EKG dan lain-lain, ternyata bagus, lari ke otaknya. Dari situ kita bisa periksa MRI atau CT scan. Hanya yang paling usulan saya MRI. Kenapa? MRI dia tanpa radiasi dan memang pengerjaannya agak lama, tapi detailnya lebih bagus. Hasilnya lebih bagus. Oke. Untuk DSA berarti setelah diperiksa MRI itu atau gimana? Harus saya periksa dulu. Pemeriksaan MRI kepala dulu, terus juga MRI-nya juga ada MRI sekuensi tertentu sampai melihat MRA untuk melihat pembuluh darah arterinya, MRV untuk melihat pembuluh darah venanya atau pembuluh darah balik dari kepala balik ke jantung, dan terakhir MR perfusi untuk melihat perfusi dari otaknya tersebut. Nah, di situ bisa kita lihat mana sih yang kurang darahnya atau yang tersumbat atau yang melebar atau apapun kelainan dari pembuluh darah tersebut. Kalau ternyata memang bagus, nggak ada masalah, bagus, aman. Oke. Aman, misalnya Pak Cecep udah mungkin bisa diulang 2 atau 3 tahun kemudian, atau kalau misalnya Pak Cecep gaya hidupnya bagus ya nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya memang ada rasa was-was atau ini, boleh minimal setahun sekali untuk check up, boleh, wajib. Lebih bukan diwajibkan ya, saya lebih sarankan sih. Baik, Dok. Jadi buat sahabat Lira nih, Dok, kalau misalkan kan kalau orang stroke saya lihat nih, Dok, kalau saya lihat tuh yang paling kentara banget perubahannya itu dari segi kemandirian. Iya, betul. Gitu, Dok. Yang tadinya biasa bekerja aktif, makan sendiri segala macam, ini ketergantungan ke orang gitu, Dok. Sehingga mungkin ya inilah salah satu opsi itu mengecek ya, Dok ya. Ya, salah satu
faktor-faktor yang mungkin kita takutkan jadi stroke itu, ya misalnya kalau kita Pak Cecep mungkin contohnya misalnya Pak Cecep berat badannya sedikit berlebih, langsung nahan nafas saya dok ya. Itu bisa kita lebih waspada. Terus juga kalaupun sampai terjadi, nah untuk rekan-rekan atau teman-teman Lira Medica ini, sahabat Lira Medica, kalau punya teman, keluarga, orang tua, siapapun yang kejadiannya terjadi stroke, ciri-ciri stroke bisa namanya itu ada mulutnya rero, bicaranya rero, mulutnya miring sebelah, tangannya atau lumpuh, kakinya lumpuh sebelah badan atau bisa keduanya, dengan yang biasanya normal-normal aja tiba-tiba jadi lemas atau itu harus waspada. Harus lebih aware. Dan kalau kayak gitu, apa yang harus dilakukan? Cari rumah sakit yang sudah siap dengan untuk tim stroke-nya. Stroke-nya. Di beberapa kota besar sudah siap. Di Karawang rumah sakit Lira Medica kayaknya udah termasuk yang untuk ini. Jadi nanti secepat mungkin, karena ada namanya golden period. Ada waktu itunya dok? Yang terbaik untuk memperbaikinya. Kalau misalnya lebih dari 24 jam, bukannya tidak mungkin sembuh, tapi namanya kecacatannya lebih tinggi. Resiko kecacatannya lebih tinggi gitu dok? Misalnya biasa ngangkat tangan sebelah sini, bisa nyisir sebenarnya, begitu dia lumpuh, dia sangat tergantung sama orang. Iya itu sih dok. Juga dia sama orang, makan apa, nah itu harus dipikirkan secepat mungkin. Jadi nggak usah ragu-ragu. Kalau misalnya langsung bawa ke rumah sakit yang bisa melakukan stroke timnya dan bisa melakukan tindakan stroke secara terpadu dan tepat. Itu. Brain is time is brain. Kebalik ya dok. Time is brain sahabat Lira. Jadi benar-benar memilih rumah sakit yang memang sudah siap dengan alur penanganan stroke dan juga alat-alatnya sudah mumpuni, ya itu harus segera dilakukan ya dok ya. Gitu. Kunci gitu ya, kuncinya seperti itu. Jadi kalau begitu kita nemuin langsung segera, jadi penanganannya juga segera dan makin cepat dikerjakan atau waktunya yang ini kerusakan dari sel otak kita makin sedikit, tapi perbaikannya sangat-sangat lebih cepat dibandingin ada yang lebih, dok udah 3 hari yang lalu baru dibawa, bukannya apa-apa, ya namanya udah mati sel otak, untuk menggantikan sel otak lagi tuh hampir sangat lama banget waktunya, itu sangat-sangat lama. Oke. Nah dok, kalau di kanal YouTube-nya Lira Medica nih dok, ini banyak banget testimoni orang-orang yang jauh-jauh dok dari luar kota mencari dokter ilmu. Nyari dokter ilmu. Ada masalah apa dok? Maksudnya ada apa dok? Itu pada mau ngapain sih dok? Gitu jauh-jauh gitu dok? Ya di Lira Medica ini tindakannya mungkin yang diandalkannya tindakan DSA. Memang sebelum itu biasanya pasien-pasien yang dari ujung Indonesia sebelah barat sampai timur ya, dan melintasi negara juga sudah ada beberapa pasien. Dia banyaknya keluhannya mulai dari yang stroke lama atau juga sakit kepala, terus migrain yang menahun, vertigo, terus mungkin baca-baca, memang intinya sakit kepala tuh tidak nyaman. Betul. Produktivitas menurun. Produktivitas ya, kualitas hidup juga akan terganggu. Jadi untuk melihat itu, kita lihat dulu nanti kita sarankan biasanya untuk tindakan MRI, pemeriksaan MRI dulu. Dan paling sering ditemukan adalah ternyata bukan pembuluh darah dari jantung ke kepala yang terganggu, tapi pembuluh darah balik dari kepala balik ke jantung yang sering tersumbat. Oh, gangguannya karena sumbatan? Ya, karena sumbatan. Kenapa? Kalau misalnya contohnya nih 1 liter darah ke atas harus turunnya 1 liter lagi. Betul dok. Begitu dia 1 liternya ke atas ternyata ada penyumbatan atau pintunya nggak kebuka dengan bagus, pintu pulangnya, pintu exitnya hanya kembalinya 900 cc, 100 cc tersumbat atau melambat gara-gara ada sumbatan, pintunya nggak benar. Itu akan membuat tekanan di kepala tuh tinggi. Nah itu kadang-kadang yang bikin sakit kepala. Tapi beda ya dengan sakit di akhir bulan. Di akhir bulan. Itu paling sering. Kaum pay letter itu dok. Aduh
datang langsung beres ya. Kaum pay letter ini. Ya. Itu sama. Jadi itu sahabat Lira, ternyata banyak banget yang nyari dokter Hilman dari luar daerah itu karena sakit kepala. Gak maksudnya salah satunya dok ya. Salah satu keluhannya sakit kepala gitu, vertigo ataupun migrain seperti itu. Sakit kepala, terus juga ada ya kalau di radio intervensi selain daerah kepala, yaitu ada tindakan TACE. TACE adalah transarterial kemoembolisasi. Jadi saya pemberian obat-obat kemo untuk pasien-pasien yang tumor ganas, saya antarnya langsung ke sel tumornya. Jadi selama ini memang ada beberapa pilihan yang konservatif atau yang lama, modelnya kemonya di sini ke seluruh tubuh, baru mungkin nyampe ke misalnya tumornya paling simpel di liver lah ya. Betul. Baru dia nyampe ke situ. Tapi kalau saya dari radiologi intervensi, saya anterin si kateternya, si selangnya kecilnya itu sampai ke livernya itu mana sel yang bagus, mana sel yang sudah ada sel tumor ganasnya. Saya kasih ke situ hanya depan pintunya aja, tapi tertujuannya ke situ aja. Jadi nggak kemana-mana nih. Jadi kalau kasarnya saya mau ngasih gas beracun ke ruangan ini, saya nggak perlu dari IGD saya kasih gas beracun, padahal iya, nanti nggak nyampe malah dok. Iya, kadang-kadang nggak nyampe. Bisa jadi nggak nyampe ya. Gitu. Ya. Dan mungkin bisa jadi sel yang memang tidak perlu dikasih obat malah jadi ini ya dok. Jadi rusak. Itu udah lama dok teknologi seperti itu. Sudah lama sudah. Dan alhamdulillah di Lira juga udah punya udah program. Oke. Ya buat untuk penanganan kanker ganas dari. Oke. Jadi si obatnya dibawa sama tadi kateter itu ya dok. Ya. Dibawa kateter ke organ yang memang disasar. Iya. Gitu, lebih efektif ya dok ya. Lebih tepat dan lebih fungsionalnya lebih jelas. Nah kalau yang kayak kemo-kemo gitu dok, biasanya kan kalau dengar tuh, kalau yang biasa ya dok, sering ada keluhan, side effect gitu. Iya betul. Ini sama? Minimal bang. Oh, lebih minimal. Nah, kalau pasien saya, beberapa pasien di rumah sakit yang lain, biasanya kan ada yang sampai rontok rambut, kulitnya kadang-kadang kebakar atau mual, muntah. Kalau pas lagi pasien yang kita kerjakan dengan TACE, biasanya nggak ada rontok-rontok rambut, hanya kadang-kadang mual sedikit pada saat pemberian obatnya. Tapi kita antisipasi dengan pemberian obat anti emetik atau anti mual. Ya jadi lebih minimal banget. Side effect-nya pun lebih minimal ya dok, gitu. Oke. Efektivitasnya jauh lebih tinggi. Kayak pokoknya dokter Hilman mainnya di pembuluh darah aja gitu ya dok. Pembuluh darah. Mau dari mana-mana, misalnya dari si kateter ini ternyata bisa kemana-mana gitu dok. Bisa. Oh. Mulai dari kepala, sampai di misalnya tumornya kayak tadi di liver, di paru, terus juga perdarahan, contoh perdarahan juga perdarahan di saluran makan. Di saluran cerna misalkan dok ada perdarahan. Perdarahan kita bisa cari, begitu ada perdarahan kelihatannya, si kontrasnya menyebar nggak jelas karena lepas dari pembuluh darah, kita tutup pakai koil itu, jadi nggak usah harus dibuka operasi yang lebih luas lagi, jadi bisa berhenti. Biasanya pasiennya HB-nya udah turun banget, bisa naik lagi karena perdarahan sudah teratasi. Jadi nggak usah pembedahan besar-besar gitu dok untuk nutup itu. Oh. Misalnya juga kita sering bantu juga teman-teman dari ini kan Obgyn, bantu pas lagi dia misalnya pasien tak kereta, dia perdarahannya kan banyak, nah kita bisa tutup dulu perdarahannya, sambil kita tutup perdarahannya, dioperasi, dia jahit yang diperbaiki, nanti dilepas lagi, tapi nutup perdarahannya sementara namanya. Nah itu kita kolaborasi sama itu. Jadi kita kolaborasinya banyak sih. Iya dok ya, iya sih betul dok. Memang mungkin seperti itu ya dok. Tindakan maupun terapi terhadap pasien itu kalau dikerjakan oleh beberapa dokter itu hasilnya lebih maksimal. Karena saya mungkin jagonya di sini, si dokter yang jago di sini. Begitu ke satu pasien yang jago semua ngumpul,
insya Allah hasilnya jauh lebih bagus. Oke, jadi itu ya, kalau misalnya tadi sahabat Lira mungkin masih bingung nih, Dokter Hilman radiologi intervensi apa aja kerjaannya? Tadi udah sangat banyak banget dijelasin, ada DSA, ada TACE, ada TACI, ada juga tadi embolisasi ya dok, trombektomi itu udah banyak banget. Nah nanti kalau yang kurang jelas juga banyak banget video-video edukasi yang sudah disampaikan oleh Dokter Hilman. Dok, ada ini nggak dok kesan dokter tindakan nih dok yang paling banget berkesan bagi dokter selama hidup itu apa dok? Tindakan apa ataupun mengerjakan atau men-treat pasien apa nih dok? Oh ya, alhamdulillah semua pasien yang bisa berhasil, pertama misalnya kayak pasien-pasien DSA yang sakit kepala, atau misalnya pernah saya nangani juga pasien yang stroke yang lemah tubuh sebelahnya, begitu dia bisa perbaikan tuh kadang-kadang bukan langsung dia bisa lari ya, ya, atau misalnya tadi yang sakit kepala berkurang sakit kepalanya terus lama-lama jadi hilang itu bagus. Terus kalau yang tadi nggak bisa gerak sama sekali bisa sekarang angkat tangan, itu suatu perbaikan. Itu yang paling sangat berkesan bagi saya sih. Begitu pasiennya terjadi perbaikan, itu kepuasan paling nikmat kali ya bagi saya, karena ya memang tujuan kita kan untuk membantu perbaikan atau memperbaiki hidup orang lebih baik, bukan dan yang jelas jujur aja bukan saya yang jagonya, tapi tetap yang di atas ya, Allah yang membantu juga yang paling ini ya. Itu sih. Ya, jadi melihat keluhan dari pasien kita ataupun pasien Dokter Hilman ini membaik ya dok ya, kembali produktif, kualitas hidupnya meningkat kembali tuh. Betul. Kepuasan tersendiri ya dok. Kepuasan sangat hakiki. Iya. Udah berapa banyak dok pasien yang di DSA dok? Di DSA alhamdulillah sih lebih dari 100 ya. Lebih dari 100. Di rumah sakit sini aja sih, di rumah sakit lain juga ada, tapi ya itu intinya bukan sebagai bukan nomor, tapi keberhasilan pasiennya puas dan dia kualitas hidupnya jadi meningkat, jadi perbaikan seperti awal lagi. Malah ada yang lebih seru lagi, tapi itu mungkin ya, tapi itu efek samping, efek positif kali ya. Beberapa laki-laki atau dewasa laki-laki dewasa lah ya. Laki-laki dewasa. Ini saya seneng kalau dengar-dengar. Laki-laki dewasa yang mungkin ini aku sudah tidak sehebat awal remaja. Ini ya. Kekuatan untuk kekuatan vitalitas. Nah, saya kurang ngerti itu bahasanya, makanya ya. Vitalitasnya. Nah, itu iklan ya dong. Vitalitas dong. Iya, vitalitas. Nah, itu setelah di DSA, alhamdulillah dia katanya sih testimoninya seperti remaja lagi. Saya tapi nggak percaya kan, saya nggak percaya, bukan saya nggak percaya itu maksudnya. Iya, saya harus tetap konfirmasi ke pasangannya yang resmi ya, pasangan resmi jelas. Ke istrinya saya tanya, oh iya dok, sambil tersipu malu ya, berarti oh ya udahlah ada efeknya. Jadi intinya memang gini, pembuluh darah penting. Begitu mulai mau di mana aja, mau di kepala, mau di jantung, mau di mana, si pembuluh darah selalu membawa oksigen, makanan dan apapun yang dibutuhkan si sel tubuhnya. Begitu kalau misalnya ada gangguan, berarti kurang dong oksigennya, makanannya, kebutuhannya. Kalau diperbaiki lagi, dia akan memberikan makanan yang 100%, oksigen 100%, si selnya akan bekerja seperti 100% lagi. Jadi, itu dapat asupannya sesuai ya dok. Sesuai, jangan berlebihan juga. Jangan. Nah itu ya, ternyata ada efek depan ya dok. Ya, efek belakang, efek samping, ya depan ya, boleh. Efek depan ya dok. Biasa itu ya dok. Iya ada. Apa mau dicoba juga? Saya pengen sih dok, DSA-nya, tapi tujuannya bukan yang itu dok, bukan untuk efek depan, tapi saya tertarik terhadap yang namanya preventifnya. Betul, preventif nggak usah ragu-ragu. Ya maksudnya kalau Pak Cecep mau cobain preventif,
periksa brain imaging dulu, ya pakai MRI. Kalau udah nggak ada apa-apa, aman, selamat, atau kasarnya masih dalam batas normal, nggak perlu dilakukan DSA, nggak harus selalu dilakukan DSA. Atau misalnya masih dalam toleransi ini cukup pakai obat, saya serahkan ke rekan sejawat di neuro untuk diberikan obat. Nah, kalau misalnya ternyata memang yang ini mah contoh ya, ada sesuatu yang berat, ternyata massa atau tumor, saya serahkan ke teman sejawat saya di bedah saraf. Jadi tetap kita akan lintas multidisiplin, lintas disiplin. Nah itu dok, kalau yang tanpa keluhan, yang pengen periksa banyak dok. Maksudnya yang kayak saya tadi ya dok, tujuannya untuk preventif. Banyak juga. Udah. Apalagi di kota-kota besar sekarang udah kayak bukannya ini, tapi kayak bukan trendy, tapi kayak preventif, dia nggak mau sampai kecolongan gitu. Karena kalau udah kecolongan, kita sudah sampai fase jadi stroke, yang udah jadi lumpuh, yang tidak bisa ngapa-ngapain, itu jauh lebih mahal biayanya dibandingin pengobatannya. Betul. Ya. Dan kita kehilangan itu ya dok, akan banyak kehilangan momen ya. Betul. Momen itu yang jadi, ya kasarnya kita rencana setahun ini mau jalan kemana-mana, tiba-tiba ada kejadian kayak gitu, ya semua bisa ini. Nah kayak gitu contohnya. Ya jadi stroke juga termasuk penyakit yang cukup banyak ya dok. Banyak. Indonesia. Jadi langkah untuk medical check ataupun untuk memeriksakan kondisi ya dok. Iya. Apalagi tadi rekomendasi usia 40-an ya dok ya. 40-an boleh, mulai kita lebih aware gitu. Usia 40-an mungkin harus segera melakukan medical check up itu. Tadi sudah banyak banget saran dari dokter Hilman untuk melakukan medical check up. Dok, selain kesibukannya di dunia kesehatan ataupun dokter, apa kesibukannya nih dok? Sibukannya di organisasi, mungkin saya ikut organisasi di ID Kota Bandung, terus organisasi motor-motoran. Motor-motoran yang di Alfamart itu dok? Iya, itu yang pakai koin. Motor beneran nih dok? Klub motor kebetulan, klub motor. Itu kebetulan klub motornya memang klub motor khusus dokter. Jadi itu senangnya ya, karena senang ngumpul-ngumpul dari berbagai jenis dokter, mulai dari yang masih SKED, sarjana kedokteran, yang koas, dokter, sampai profesor pun ada. Jadi ya pertama nambah silaturahim yang pentingnya itu. Nambah kenalan ya dok ya? Iya, itu dia. Teman sejawat itu di mana-mana kenalnya dok. Betul. Oke, dok, mungkin bisa dikasih closing statement nih dok untuk sahabat Lira terkait mungkin preventif terkait stroke ataupun bagaimana cara kita untuk medical check up diri kita agar bisa terhindar dari kondisi-kondisi penyakit yang saat ini lagi banyak banget itu. Ya, baik. Untuk sahabat Lira semua, otak atau pembuluh darah juga di otak dan di seluruh tubuh penting. Kesehatan nomor 1. Jadi jangan sampai menunggu kita sakit atau kita terjadi kesakitan dan lama untuk diterapi atau diobati. Begitu ada sakit, segera langsung ke rumah sakit. Contohnya misalnya gangguan di kepala atau misalnya gangguan keseimbangan, kesadaran, atau sampai ke stroke, itu harus sesegera mungkin, secepat-cepatnya, karena makin lama waktu penanganannya makin banyak sel otak atau sel tubuh yang rusak. Jadi secepat mungkin untuk ditangani dan di terapi yang tepat. Dan untuk pencegahannya, umur minimal 40 tahun, atau kalau memang misalnya perlu sebelum 40 tahun memang perlu periksakan. Tapi kalau udah 40 tahun sudah lebih aware, lebih waspada. Gaya hidup harus diperhatikan, makanan, minuman, dan stres dan lain-lain. Terus preventifnya, periksakan ke rumah sakit atau ke dokter yang berkompeten. Kalau perlu dengan pemeriksaan yang lebih advance, seperti misalnya CT scan, MRI, USG. Kalau misalnya bagian lain juga ada, dari situ bisa kita lihat apakah ada yang perlu diperbaiki, ada diobati, atau cukup. Kalau misalnya
cukup masih dalam keadaan dalam batas normal, alhamdulillah. Jadi lebih tenang. Tapi begitu kalau misalnya ada sesuatu yang perlu diperbaiki atau perlu diobati, laksanakan segera. Masalahnya yang paling sering dari sahabat Lira atau rekan-rekan atau saudara-saudara kita, saya takut di medical check up, takut ketahuan. Iya, itu sebenarnya pernyataan yang salah. Karena begitu ketahuannya lebih dalam lagi, lebih jauh lagi, itu lebih nyesel lagi, waktunya terlewatkan dan kita sudah harus manajemen waktu pengobatannya lebih panjang lagi. Gitu dia. Kalau lebih tahu sedini mungkin, treatmentnya pun mungkin nggak akan terlalu ini ya dok. Gitu. Jadi nggak begitu berat gitu. Bisa dari mulai jaga pola makan ataupun hidup sehat seperti itu ya dok. Ya. Jadi memang pemeriksaan medical check up ini betul dok, banyak yang khawatir takut ketahuan gitu dok. Padahal medical check up umur 40 tahun ya minimal setahun sekali atau 2 tahun sekali kita check up, minimal yang ringan-ringan aja dulu, mungkin periksa darah atau kolesterol atau apapun. Tapi kalau misalnya memang lebih berat lagi di EKG, terus CT scan, USG kalau lebih advance lagi. Dan semua ada di Lira loh. Oh, Lira Medica gitu. Iya. Ya, jadi Lira Medica ini udah sangat lengkap banget kalau misalkan sahabat Lira mau ngecek kondisi tubuhnya dengan medical check up, paketnya juga sudah banyak dok, udah ada banyak banget paketnya. Jadi silahkan datang aja ke Lira Medica, cari apa yang menjadi kebutuhannya dari sahabat Lira semua. Di telepon ini ya? Oh enggak deh ya? Nanti ditambahin dong di sini. Ditambahin ya. Di bawah jalan. Sama orang editor dong. Ya jadi seperti itu ya sahabat Lira. Kita sekarang udah tahu banget apa yang dikerjakan sama Dr. Hilman nih. Dr. Hilman spesialis radiologi intervensi. Beliau sudah mengerjakan apa aja, terus tindakan-tindakan apa aja yang bisa beliau kerjakan gitu, dan ternyata terjawab sudah. Orang-orang yang jauh-jauh dari luar daerah itu kesini ngapain? Karena sakit kepala. Sakit kepala. Tapi alhamdulillah pulangnya. Ya benar ya dok ya gitu. Jadi sekalian jalan-jalan ke Karawang ya dok, sekalian pengobatan. Sayangnya Wus nggak berhenti di sini ya? Enggak dok. Enggak ya? Belum ya. Gitu. Jadi seperti itu ya sahabat Lira. Nanti akan ada lagi podcast tentang seputar pelayanan kesehatan rumah sakit Lira Medica, terus seputar dokter spesialis dari Lira Medica di podcast selanjutnya, dan sampai bertemu lagi dengan saya Cecep. Pelayanan kesehatan paripurna untuk Anda dan keluarga Lira. Oke, makasih. Terima kasih. Aduh.